Hah? Cek, cek, cek. Suara yang salah. Halo, Pak Atta. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang PKP ya, teman-teman. Oh ya, sebelum kalau masuk ke pembelajaran PKP, terakhir belajar PKP sama Kak Fikri sampai mana? Halo, halo, Pak Atta. Suaranya Kak Lala terdengar? Ya, Pak Atta. Oke, kakak sama Mama. Tapi ini enggak apa dijelasin sama Kak Fitri sudah sampai akhir nggak? Oke, kalau gitu gini aja ya. Kita latihan soal aja dulu gimana? Kak Lala kirim soalnya ke grup. Eh, Nanti Kak Lala kasih tahu nanti yang dikerjain dari yang mana. Oke? Oke, sini Kak Lala mau kirim ke grup dulu. Oke. Oh ya, sebelumnya udah kenal belum sih sama Kak Lala? Belum ya? Oke, kalau gitu perkenalan dulu aja ya. Oke, perkenalkan, nama saya Nafisa Sabila, biasa dipanggil Lala. Nah, saya berasal dari Pati, lulusan dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, prodi pendidikan fisika. Oke, Kak Lala di sini sebagai tentor SKD. Nah, nanti SKD itu nanti mengajar TI, TK, sama TKP. Terus juga Kak Lala mengajar biologi sama fisika di sana. Oke, itu kalau begitu kalau langsung ini aja ya, kirim soalnya. Hmm. Oke, itu itu ya Kak, filenya, file yang soalnya. Halo? Hmm.
Oke, eh, Kak Atta, itu file latihan soalnya terkirim kan nih di grup? Itu mulai dari nomor 66 sampai nomor berapa, Kak? Sampai selesai Kak, sampai 110 yang latihan soal satu di halaman 9. Nah, dikerjakan sampai jam setengah dua, bisa? Bisa, tiga Kak. belas tiga puluh. Oke, 13.30 dikerjakan, dikerjakan dari sekarang sampai jam 13.30. Setelah itu kita akan bahas sampai jam setengah dua. Oke? Oke, Kak. Oke, kita ketemu lagi di jam setengah dua ya, Kak. Tetap stay di sini dan selamat mengerjakan. Oke. Semangat!
Cek, cek. Oke, ke atas. Udah jam 13.30. Kita ini ya. Ini Kak Ata udah ngerjain sampai nomor berapa? Nomor 85, Kak. Oke, nggak apa-apa. Se, 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 Seselesainya Kak Ata aja. Cek, cek. Nah, oke. Tadi kita share screen dulu ya. Oke, ini tampilan layarnya kalau Lala kelihatan? Belum, Kak. Masih loading. Oke, ditunggu dulu ya. Sebentar. Ini, ini Sudah, Kak. oke. Terlalu kecil nggak? Kalau enggak, ini kalau mau besar. Ini cukup? Oke. Yuk, akan kita bahas bareng-bareng ya. Nomor 66. Bayangin nih, Kak Ata itu sedang berkonsentrasi untuk melayani customer. Nah, tiba-tiba Kak Ata itu mendengar seseorang dari tempat antrean menelpon dengan suara sangat keras yang cukup mengganggu Kak Ata dan beberapa orang antri di sekelilingnya. Nah, di sini sikap Kak Ata harus melakukan apa? A. Menegur dan memintanya untuk meneruskan menelpon di luar ruangan. B. Membiarkan saja sampai ditegur oleh orang-orang sekitarnya. C. Memberikan kode kepada security untuk menegur dan mengingatkannya. D. Menegur dan memintanya untuk mempelankan suaranya saat menelpon. E. Tetap berusaha fokus melakukan pelayanan seolah tidak terjadi apa-apa. Oke, di sini Pak Ata menjawab apa? Nomor 66. A, B, C, D. D. Yang Menegur dan memintanya untuk memelankan suara saat menelepon. oke, betul. Karena kan namanya misal yang namanya ini nih, misal di bank ke apa ini sebagai customer service ya misalnya. Terus ada customer yang lagi ngantri kayak mengajukan pengaduan, terus tiba-tiba di belakang antrian itu ada yang ngomong. Sebaik mungkin biar semuanya bisa terasa nyaman, dan juga Kak Ata itu bisa fokus kerjanya, dia sebaiknya menegur customer yang menelpon itu untuk memelankan suaranya sehingga Kak Ata tuh tetap masih bisa menjalankan tugas, terus juga yang customer lainnya bisa merasa nyaman saat mengajukan aduan seperti itu. Jadi masih terus berjalan pekerjaannya Kak Ata. Oke, lanjut nomor 67. Kantor kami bekerja menggunakan sistem shift untuk melaksanakan pelayanan. Nah, suatu hari teman Kak Ata ini terlambat datang saat jam kerja Kak Ata udah habis. Nih. Padahal pelanggan yang mengantri untuk mendapatkan pelayanan itu masih banyak. Nah, di sini langkah yang harus Kak Ata lakukan adalah A. Menghentikannya sampai dia datang dan akan memarahinya karena terlambat datang. B. Tetap melaksanakan pelayanan karena pelayanan tidak boleh terhenti. C. Melaporkan situasi kepada atasan dan meminta petunjuk lanjutan. D. Meminta temannya yang sedang tidak melaksanakan pelayanan untuk menghentikan teman Kata sampai dia datang. Segera menghubungi teman Kata karena banyak orang sudah menunggunya untuk mendapatkan pelayanan. Oke, di sini nomor 67, Kata menjawab apa? B. Tetap melaksanakan pelayanan karena pelayanan tidak boleh terhenti. Oke, betul. Karena apa ya, Kak? Kan ini kan antriannya panjang. Itu kan sebelum shiftnya Kak Ata habis. Nah, karena itu antrian panjangnya itu belum selesai ketika
apa namanya, ketika shiftnya Kak Ata habis, jadi mau nggak mau di sini Kak Ata harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya dulu, baru setelah itu Kak Ata bisa pulang. Nah, tapi di sini ada temennya Kak Ata yang terlambat. Nah, jadi mau nggak mau Ibu menyelesaikan pekerjaannya dulu, baru nanti Kak Ata bisa pulang dan juga bisa menegur atau menasihati teman Kak Ata yang baru datang itu, atau yang datang melambat. Oke, lanjut nomor 68. Saat sedang melakukan pelayanan, tiba-tiba customer yang sedang Kak Ata layani mengatakan bahwa pelayanan Kak Ata itu kurang ramah dan menyenangkan. Padahal Kak Ata itu udah ngerasa, udah melakukan pelayanan yang sesuai dengan standar gitu. Nah, terus, nah di sini yang harus kita lakukan itu apa? Nah, yang jawaban A ini ada A, menerima masukannya dan berusaha melayaninya lebih baik lagi. B, menerima masukannya dan berusaha mempercepat pelayanannya. C, memintanya untuk memasukkan keluhannya dalam kotak saran resmi untuk perbaikan instansi kami. D, merasa tidak terima dan meminta teman untuk melanjutkan pelayanan kepadanya. E, menanyakan kepadanya bagian mana dari pelayanan kata yang dirasa kurang relevan. Di sini kata nomor 68 menjawab apa? 68 yang angka. Betul. Menerima masukan dan berusaha melayaninya lebih baik lagi untuk ke depannya. Oke, bagus Kak. Oke, lanjut. Kita nomor 69. Hmm. Kelihatan nggak nih tulisannya? Kelihatan ya? Oke. 69 di sini, seseorang datang ke kantor dari tempat yang jauh dan mengatakan sudah memiliki jadwal janji untuk mendapatkan pelayanan. Setelah Pak Atta melihat jadwal pelayanan, ternyata jadwal pelayanan untuknya itu masih besok. Dan saat ini tuh sudah ada jadwal pelayanan yang lain. Nah, di sini harus Pak Atta lakukan apa? A, tetap melayaninya dan menganggap dia sama dengan antara yang lain. B, memintanya untuk datang kembali keesokan harinya sesuai jadwal pelayanannya. C, menghubungi atasan dan meminta arahan untuk tindak lanjutnya. D, meminta teman yang sedang tidak ada pelayanan. E, memintanya menunggu setelah saya menyelesaikan seluruh jadwal pelayanan hari ini dan akan melayaninya setelah. Ya, di sini nomor 69, Pak Ada menjawab apa? 69 yang Kak, memintanya menunggu. Memintanya saya menyelesaikan seluruh jadwal pelayanan. Oke, coba kalau misalkan nih Kak, kita lihat yang C, menghubungi atasan dan meminta arahan untuk tindak lanjut. Oke, kita diskusi dulu ya di sini nomor 69. Di sini kan apa ya? Topik kejadian pentingnya ini kan ada orang nih datang jauh-jauh ke kantor itu misal apa ya, datang mengajukan pengaduan di customer service di kantor itu. Nah, dan itu udah mengajukan janji temu, tapi itu ternyata pas Pak atau cross cek lagi ternyata tuh jadwalnya besok. Nah, sedangkan orangnya itu udah datang hari ini gitu. Jadi mau nggak mau di sini kan harus dilayani sih harusnya. Cuman kalau misalkan si customer itu disuruh menunggu lama, itu nggak etis Kak. Maksudnya nggak efisien. Bukan nggak etis, tapi nggak efisien gitu. Jadi lebih baiknya di sini Kak Ata menghubungi atasan dan meminta arahan ini nanti kelanjutannya gimana. Padahal orang ini, misalnya orang ini tuh udah janjian Pak, tetapi jadwalnya tuh ternyata besok gitu. Jadi sebaik mungkin Kak Ata itu koordinasi dulu ke atasan. Nanti kelanjutannya gimana kalau misalkan disuruh misal dari atasan disuruh melayani setelah Kak Ata melayani, baru nanti dilakukan seperti itu. Untuk nomor 69 ada pertanyaan nggak, Kak? Oke, di sini jawaban yang paling tepat itu yang C ya, Kak. Lebih baiknya menghubungi atasan dan memintakan untuk selanjutnya, nanti seperti gimana. Baru nanti kalau misalkan dari atasan itu tetap melayani, tetapi nanti setelah ke atas selesai, nah di sini baru cocok. Tapi kan di sini apa ya?
dari soalnya itu kan kita belum tahu nih kita harus lakuin apa gitu. Jadi lebih baiknya kita menghubungi atasan dulu. Koordinasi dulu ke atasan ini nanti kayak gimana gitu, atasannya gitu. Oke, untuk yang nomor 9 ada pertanyaan ke atas atau Ya sudah ada paham? Kak, Oke. paham paham. Ini nggak apa-apa Kak. Untuk poin sini nih, kalauเราkasih tahu poin nomor 69 itu yang E, dia itu nomor 4 poinnya 4. Tapi jadi nggak apa-apa. Udah mendekati betul. Oke, lanjut nomor 70. Misalnya, Kak Ata ini udah kuliah. Bayangin aja di sini Kak Ata udah kuliah nih. Nah, teman-teman sekampus Kak Ata itu merencanakan untuk kumpul lagi. Istilahnya kayak reuni, ngadain reuni di kota tempat Kak Ata itu menuntut ilmu. Nah, nanti acara yang diagendakan itu makan malam bersama yang melibatkan semua alumni dan keluarganya. Nah, di sini Kak Ata kebetulan berdomisili di kota tersebut. Nah, dan apa ya, diamanahkan atau dipercaya sama teman-teman Kak Ata itu memilih restoran untuk acara tersebut. Nah, di sini langkah yang harus Kak Ata lakukan adalah A. Memilih restoran yang harga terjangkau agar seluruh peserta acara mampu dan tidak merasa keberatan dengan biaya yang harus dikeluarkan. B. Memilih restoran yang sangat istimewa, baik dari harga dan kualitas pelayanan, sehingga akan menjadi pengalaman makan yang sangat berkesan. C. Memilih restoran yang terkenal bersih dan memiliki menu enak mengingat mungkin ada yang membawa anak kecil. D. Memilih restoran yang mudah dijangkau dan memiliki lokasi yang nyaman untuk berkumpul. E. Memilih restoran yang memiliki kesenangan bagi sebagian besar peserta alumni saat mahasiswa dulu. Oke, untuk yang nomor 70 di sini Kak Ata menjawab apa? Yang C Kak. Yang C. Memilih Iya. restoran yang terkenal bersih dan memiliki menu enak mengingat mungkin ada yang membawa anak kecil. Oke, kita coba diskusi nih Kak ya. Kita coba lihat yang nomor yang jawaban D. Yang jawaban D. Nah, memilih restoran yang mudah dijangkau dan memiliki lokasi yang nyaman untuk berkumpul. Oke. Iya sih Kak, yang namanya momen itu kan nggak bisa diulang dua kali. Tetapi kita juga apa ya melihat efisien tidak masih efisien itu dia tuh kayak eh, mudah mudah dijangkau sama nyaman enggak nanti waktu dipakai saat berkumpul. Jadi maksudnya nyaman di sini itu maksudnya nyaman di sini itu nyaman saat dirasakan bagi teman-temannya kakak, sama juga bagi keluarga teman-temannya kakak juga. Nah, mudah yang dijangkau ini lokasinya itu misal kayak ini, lokasinya misal di depan jalan raya tuh, sorry di jalan raya besar dekat jalan raya besar. Nah, di situ bakal ini enggak mengganggu lalu lintas enggak, terus di situ tempat parkirnya eh, tempat parkirnya luas nggak? Karena kan yang reuni kan kumpul banyak orang gitu kan. Otomatis kan banyak kendaraan yang parkir di situ. Jadi apa kita juga me- memandang juga nanti penyamanannya gimana sama lokasinya gimana mudah dijangkau terus tempatnya eh, apa namanya cukup enggak untuk orang yang sebanyak gitu. Jadi lebih tepatnya di sini adalah jawabannya yang D. Memilih restoran yang mudah dijangkau dan memiliki lokasi yang nyaman untuk berkumpul. Karena sebagus apapun tempat itu, kalau misalkan enggak nyaman, sama aja Kak, nanti yang ada apa ya, kayak terlihat rusuh gitu. Jadi sebaik mungkin nyaman, nyaman untuk kakak, nyaman untuk teman-temannya kakak, dan juga nyaman untuk keluarga baik anak-anak kecil dari keluarga keluarga teman-temannya kakak maupun kakak. Gitu. Oke, untuk nomor 70 ada pertanyaan Kak? Aman nggak? Oke, Aman Kak. Oke, lanjut nomor 71. Oke. Saya bekerja di saya bekerja di bagian pelayanan sebuah perusahaan. Nah, saat mendekati jam pulang, itu udah nggak ada antrean tuh, udah nggak ada antrean pelayanan di meja Kak Ata sih. Nah, sementara Kak Ata tuh ngelihat di samping mejanya Kak Ata, itu ada temannya Kak Ata nih. Itu ternyata masih banyak antreannya, antrean pelayanannya. Nah, di sini yang harus Kak Ata lakukan apa? A. Menutup pelayanan dan menggunakan waktu tersisa untuk beristirahat sambil menunggu jam pulang.
B. Membereskan peralatan dan berkas pelayanan sambil menunggu. Barangkali ada antrean baru di meja pelayanan Pak. C. Menghampiri meja teman Pak dan membantunya melakukan pelayanan agar bisa selesai lebih cepat. D. Mengerahkan sebagian antrean untuk menuju meja pelayanan supaya pelayanan bisa berjalan lancar dan cepat selesai. E. Menanyakan kepada teman Pak apakah membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan antrean pelayanan. Oke, di sini nomor 71 Kakak menjawab apa? Mengarahkan sebagian antrean yang di Iya, betul. Mengarahkan sebagian antrean. Karena, apa ya, kalau misalkan bertanya, menanyakan kepada teman, itu kan otomatis emang benar-benar butuh bantuan kan. Jadi, apa ya, ada kalanya sikap profesional dan apa ya, inisiatif ya. Inisiatif untuk keberlanjutan, kelancaran pekerjaan. Di sini paling tepat Kak Yanda. Mengarahkan sebagian antrean. Silakan Ibu sebagian bisa ke sini gitu. Nah, itu jadi mempercepat kerjaan biar cepat selesai dan juga biar efisien terus juga apa namanya nggak membebankan pihak nggak membebankan temannya Kak atau juga jadi sama-sama bisa apa ya sama-sama bisa enak gitu. Oke, betul yang D. Hmm. Kita lanjut nomor 72. Ya, di sini. Risma adalah seorang penjual daging di pasar manis yang dikenal memiliki banyak pelanggan karena selalu memberikan pelayanan yang ramah dan cepat. Suatu hari, Risma mendapat komplain dari pelanggan yang mendapati dagingnya itu enggak sesuai dengan pesanannya dan baru diketahui setelah daging tersebut dimasak. Nah, di sini langkah yang akan Risma lakukan adalah A. Meminta maaf dan memberikan daging sesuai pesanan dengan setengah harga. B. Meminta maaf dan segera memberikan daging sesuai pesanan dan menganggap daging yang sebelumnya adalah bonus. C. Menerima komplain dan berjanji akan berusaha tidak akan melakukan kesalahan serupa lagi. D. Menerima komplain dan berjanji akan memberikan potongan harga pada pembelian daging berikutnya. E. Menerima komplain dan menganggap itu hal yang wajar mengingat pembeli yang begitu banyak. Oke, di sini nomor 72 kata menjawab apa? yang B, Kak, meminta maaf dan segera memberikan daging sesuai pesanan dan menganggap daging yang sebelumnya adalah bonus. Oke, dari saya, saya minta maaf terus ngasih daging baru, tetapi customer itu disuruh apa namanya disuruh bayar setengah lagi. Jadi itu kalau misalkan dari SOP FNB ya, kalau misalkan emang kesalahan dari restoran misalnya kalau misalkan emang kesalahan dari restoran biasanya itu SOP-nya akan menerapkan yang baru dan nggak usah membayar lagi dan dengan syarat menunjukkan stok biasanya ini. Jadi, kalau misalkan dari pekerjaan yang sesuai SOP biasanya, itu jawabannya paling tepat itu yang D. Mantap, Pak. Oke, kita lanjut nomor 73. Nih, di sini nih, ada Kak Ata itu dikenal punya banyak hubungan pertemanan yang baik dengan orang lain. Apa ya? Baik di dunia kerja maupun di kehidupan masyarakat. Nah, di sini mudahnya Kak Ata membuat pertemanan dan menjaga hubungan pertemanan ini menurut Kak Ata disebabkan karena A. Kak Ata merupakan sosok yang hangat dan menyenangkan. B. Kak Ata pandai menempatkan diri dalam hubungan pertemanan. C. Kak Ata sangat perhatian dan selalu siap membantu teman. D. Kata merupakan pendengar yang baik dan selalu bisa memberikan solusi permasalahan. E. Kata tulus dan tidak pernah mengambil keuntungan dalam sebuah hubungan pertemanan. Oke, untuk nomor 73 di sini Kak Ata menjawab apa? Yang D, Kak, saya merupakan pendengar yang baik. Dan selalu bisa memberikan solusi permasalahan. Oke, itu eh betul juga. Tetapi kalau misalkan kita lihat yang D nih Kak. Nah, kita lihat di sini kan ada soal di dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat. Nah, berarti di sini kan dua tempat
berbeda. Dunia kerja, tempatnya di kantor, kehidupan masyarakat, tempatnya di rumah atau selingkungan rumah. Nah, karena Kak Ata ini bisa menempatkan diri, misal di dunia kerja Kak Ata itu bisa loyal, bisa bagus pekerjaannya, terus kalau misalkan ada dari atasan itu selalu bagus pekerjaannya, nah itu yang merupakan apa namanya hubungan pertemanan dengan anggota anggota karyawan dan juga atasan itu jadi baik. Nah, terus kalau misalnya di kehidupan masyarakat tuh, kalau misalkan ada gotong royong kak apa kakak ikut ikut gotong royong, terus kalau misalkan ada eh, misal kayak arisan gitu, arisan RT RW kak Ata ikut gitu, selalu ikut aktivitas di masyarakat gitu. Jadi untuk yang B menurut saya, kalau misalnya kita diskusi, pendengar yang baik dan selalu bisa memberikan solusi permasalahan, itu eh, bisa juga sih Pak. Tetapi di sini lebih tepatnya yang beda. Nah, di mana-mana nih, kalau misalkan misal kata habis di rumah, terus habis itu kata di sekolah. Nah, di sini kata dalam bentuk sosial, dalam bersosial berbeda nggak sih? Kata mau nggak mau harus menempatkan diri sesuai dengan ada yang di sekolah. Betul nggak, Pak? Betul, Kak. Iya, betul kan? Oke, jadi di sini yang tepat nih, yang satu jawaban yang tepat ini adalah yang B. Kata pandai menempatkan diri dalam hubungan pertemanan. Betul. Mantap, mantap. Oke, lanjut nomor 74. Nah, sini ada seorang karyawan nih, Kak. Nah, seorang karyawan yang lebih baru dari Kata mendapatkan promosi yang udah sangat lama Kak Ata idamkan. Padahal selama ini menurut Kak Ata, dia dia ini berarti seorang karyawan ya, karyawan baru. Dia bekerja biasa dan Kak Ata itu enggak melihat kinerja yang menonjol dari dirinya. Nah, menurut Kak Ata di sini kenapa kok karyawan baru ini bisa dapat promosi? Nah, ini yang A, pemimpin melihat kelebihan dari dirinya yang tidak bisa Kata lihat. B, dia memiliki koneksi yang lebih baik dari Kata yang bisa membuatnya meraih promosi. C, pimpinan telah salah memilihnya karena Kata jauh lebih berpengalaman darinya. D, dia lebih baik dari Kata dalam hal menunjukkan eksistensi di mata pimpinan. E, dia memiliki keberuntungan sehingga bisa mendapatkan posisi tersebut dalam waktu yang singkat. Oke, di sini Kak Ata menjawab apa Kak yang nomor 74? Yang B, Kak. Dia memiliki Yang koneksi yang lebih baik. dari saya yang bisa membuatnya meraih promosi. Oke, kalau koneksi nih Kak, koneksi, koneksi itu berarti ini. Hmm, eh, bisa jadi nih, Kak, mohon maaf ya kalau misalkan ada, bisa jadi karena ini kan diajukan dari orang lain misalnya. Nah, berarti ini kan istilahnya kayak dorongan dari orang lain, Kak. Nah, atau bisa jadi orang dalam. Terus, tapi kalau misalkan kita lihat nih kan di sini kan eh, tentang kinerja. Nah, 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 di sini Kak Atang nggak melihat kinerja yang menonjol. Di sini kan yang namanya pimpinan itu kan biasanya ini kan Kak ya, seminggu-seminggu ngetes kita karyawan, entah itu bisa ngerjain atau enggak. Misal kayak gini nih, ada misal ada tong sampah berserakan di sini. Nah, cuman perkara tong sampah ini nggak ada yang kayak bersih ya, tapi ada temannya Kak Ata. Nah, temannya Kak Ata ini dia karyawan baru. Nah, karyawan baru ini dia yang bersihin, bersihin tong sampah itu. Terus juga kalau misalkan ada fotokopi di kantor yang bisa ada tempat print itu belum dimatiin dia dimatiin, jadi saya kayak dia lebih teliti dalam melingkup kantor. Nah, di sini biasanya pimpinan yang menilai Kak. Nah, jadi jawabannya paling tepat di sini adalah pimpinan kelebihan, mohon maaf nih, nih. Pimpinan melihat kelebihan dari dirinya yang tidak bisa kita lihat gitu. Oke, untuk yang nomor 74, ada pertanyaan nggak Pak di sini? Aman, Kak. Aman Tadi ya? saya nggak lihat yang opsi A. Kurang fokus. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aman, aman, aman.
Oke, lanjut nomor 75. Oke, dalam susunan kepanitiaan sebuah acara, saya ditempatkan dalam satu bidang dengan seorang teman yang memiliki hubungan kurang baik dengan Kak Atta. Nah, di sini Kak Atta sama dia, temannya Kak Atta itu udah nggak berkomunikasi dengan baik selama hampir 2 tahun terakhir. Nah, terus karena eh, nggak berhubungan itu karena ada satu masalah di masa lalu. Nah, di sini harus Pak lakukan apa? Berkomunikasi pada hal-hal yang menyangkut kepentingan acara tersebut saja. Jadi, melihat bagaimana respons yang dia berikan dan akan berkomunikasi sesuai respon tersebut. C. Membagi pekerjaan sehingga tidak perlu terlalu sering berkomunikasi. D. Mencoba aktif memulai komunikasi demi kelancaran acara tersebut. E. Meminta seorang teman sebagai perantara dalam komunikasi kami berdua. Oke, untuk nomor 75, di sini Pak Atta menjawab apa, Pak? 75. Yang D, Kak, mencoba aktif. Yang D. Betul, mencoba aktif memulai komunikasi demi kelancaran acara tersebut. Karena mau nggak mau ini ya Pak, kan yang namanya tempat kerja, ya mau nggak mau kan kita harus profesional kan. Nah, kalau misalkan masalah ini tidak apa ya, memiliki hubungan yang kurang baik ya. Nah, kalau masalah itu kan ranah pribadi. Jadi sebaiknya ranah pribadi itu tidak diikutsertakan pada ranah kantor, ranah pekerjaan. Jadi, biar pekerjaannya itu lancar dan juga bisa selesai, itu mau nggak mau kita harus aktif, ya, aktif berkomunikasi dengan temannya Kak Ata yang kurang baik itu hubungannya kan, dengan maksud eh, memperlancar, memperlancar pekerjaan gitu. Mantap Kak. Oke, lanjut nomor 76. Bentar, kalau lah izin minum dulu ya. Iya, Kak. Oke, lanjut nomor 76. Oke, di sini Pak Ata nih, Bang. Pak Ata itu akan keluar untuk meninjau pekerjaan di lapangan. Dan teman seruangan Pak Ata setuju untuk menggantikan pekerjaan Pak Ata di kantor saat Pak Ata pergi. Nah, tapi pas Pak Ata kembali nih, Pak Ata di sini kaget. Ada begitu banyak pekerjaan menumpuk. Berarti di sini teman Kak Ata itu enggak menggantikan atau enggak bekerja selama Kak Ata meninjau di lapangan itu. Nah, di sini yang harus Kak Ata lakukan apa? A. Merasa sedih karena teman seruangan Kak Ata itu ternyata enggak membantu Kak Ata sama sekali. B. Merasa gusar dan menanyakan kepada teman Kak Ata kenapa dia enggak menggantikan atau enggak menyelesaikan pekerjaan Kak Ata. C. Merasa sangat kecewa dan tidak akan mau membantunya saat dia membutuhkan bantuan Kak Ata. D. Memaklumi saja karena Kak Ata tahu teman Kak Ata itu juga memiliki kesibukan pekerjaan sendiri. E. Langsung berusaha menyelesaikan pekerjaan tersebut meskipun dengan perasaan yang kurang sehat. Di sini untuk nomor 76, Kak Ata menjawab Yang apa? yang E. Mantap, betul. Langsung berusaha menyelesaikan pekerjaan tersebut meskipun dengan perasaan yang kurang senang. Karena ini Pak, kan mau nggak mau itu kan sebenarnya tanggung jawabnya Kak Ata untuk menyelesaikan. Nah, ya emang sih kesel ya, kesel. Kan apa namanya di sini kan temennya Kak Ata, temennya Kak Ata ini kan setuju kan mau menggantikan. Nah, berarti kan temennya Kak Ata ini kan dengan tanda kutip udah mau bantu buat nyelesain. Jadi mau nggak mau nih, itu harus diselesain kerjaannya karena bisa jadi nanti mau dilaporkan ke atasan gitu. Nah, untuk masalah kecewa itu belakangan Kak, gitu. Karena kita harus profesional gitu bekerja. Oke, ini 76 paham Kak? Ada pertanyaan? Paham, Nomor 76? paham, Kak. Oke, mantap. Ya, lanjut nomor 77. Oke. Saya memiliki seorang anak buah. Dia bayangin Pak Atta ini punya anak buah. Nah, dia itu terkenal rajin sama cekatan. Namun, akhir-akhir ini dia tuh sering datang terlambat dan nggak fokus sama pekerjaannya. Nah, setelah Kak Atta selidiki nih, ternyata dia itu memiliki masalah dengan hubungan asmaranya.
Nah, hubungan asmaranya ini kandas, Kak. Nah, di sini yang harus Kak lakukan itu apa? A. Membiarkannya sementara karena kata rasa saat ini dia nggak perlu untuk menenangkan diri. B. Memberinya teguran karena hal tersebut dapat berpengaruh terhadap rekan kerjanya yang lain. C. Mengajaknya berbicara dan memintanya untuk kembali berkonsentrasi pada pekerjaannya. D. Memberinya semangat dan berharap dia akan kembali bekerja baik seperti sebelumnya. E. Menghiburnya dengan mengatakan bahwa jalannya masih panjang dan masih banyak peluang yang bisa dia raih. Oke, di sini nomor 77, Pak. Atau menjawab apa? Yang E, Kak. Yang E. Yang E. Menghiburnya dan mengatakan bahwa jalannya masih panjang dan masih banyak peluang yang bisa dia raih. Oke, gini. Gimana kalau misalkan ini Kak, oke, mengajaknya berbicara dan memintanya untuk kembali berkonsentrasi pada pekerjaannya. Karena di sini kan posisinya anak buahnya Kak Ata itu kan masih di pekerjaan ya, masih di pekerjaan, tetapi di sini tuh dia lagi nggak fokus sama pekerjaannya. Gitu. Nah, gimana caranya biar apa namanya apa ya anak buahnya Pak Ata itu juga terhibur, tapi dia juga bisa fokus sama pekerjaannya. Nah, misalnya nih, diajak bicara gitu, diajak bicara dulu, dinasihatin dulu, kalau masalah itu mah gampang gitu. Nah, daripada apa namanya tangisin yang emang udah bukan punya, punya kita, lebih baik itu kerja. Nah, nanti kalau misalnya kerja kan dapat duit, nah dapat duit nanti nanti itu bisa self reward kayak gitu, bisa kayak gitu, bisa juga kayak gitu kan. Nah, nanti pas kita udah dinasehatin, baru diajak konsentrasi, yuk kita kita kerja lagi yuk gitu. Nah, seperti gitu. Jadi lebih baiknya yang oke. Oke, untuk nomor 77 ada pertanyaan nggak, Pak? Aman, Kak. Oke, aman ya. Oke, lanjut nomor 78. Oke, di sini Kak Ata nih. Nah, Kak Ata bayangin di sini seorang pengusaha. Amin, amin. Oke, di sini Kak Ata itu seorang pengusaha. Nah, usahanya ini usaha makanan tradisional, Kak. Dan di sini Kak Ata adalah seorang pengusaha makanan tradisional kemasan yang memasarkan produk ke pasar-pasar tradisional dan pusat oleh-oleh daerah. Nah, suatu hari datang seseorang yang ingin membeli produk Kak Ata, tetapi ingin mengemasnya tuh dengan menjadi merek dia sendiri dan memasarkannya secara online. Nah, di sini Kata yang harus lakukan apa? A. Menawari dan langsung membuat tim untuk melakukan pemasaran produk secara online. B. Menerimanya dengan senang hati karena bisa membantu meningkatkan penjualan produk saya. C. Menerimanya dengan senang hati sekaligus saya akan belajar cara berjualan secara online. D. Menerima tawaran tersebut dengan memberikan syarat berupa pembelian minimal dalam jumlah yang cukup banyak. Menerima tawaran tersebut dengan syarat produk dan mereknya tidak memasuki pasar yang sudah Kak Ata bangun. Oke, di sini Kak Ata nomor 78 menjawab apa? Yang E. E. Menerima tawaran tersebut dengan syarat produk dan mereknya tidak memasuki pasar yang sudah Kak Ata bangun. Eh, kalau misalkan ini Pak, kalau cek, Ya, Kak. Itu juga bisa, Kak. nah, gini Kak, kalau misalnya kita bayangin, kan Kak Ata itu kan awalnya kan masarin ke pasar tradisional, ya kan? Nah, terus ke pusat oleh-oleh daerah, istilahnya ke lapangan lah. Nah, sedangkan untuk berjualan untuk di zaman sekarang itu kan udah bisa online ya. Bahkan bisnis online itu lebih cepat peningkatannya daripada di lapangan. Jadi kalau misalkan nggak memasukkan di pasar yang udah Kak Ata bangun, itu sama aja kayak apa ya? Dia udah mau nih, udah mau menerima, tetapi kayak setengah doang gitu loh Kak. Jadi lebih baik itu Kak Ata juga sambil belajar berjualan secara online. Jadi Kak Ata itu juga bisa jualan di pasar dan juga bisa jualan di online. Oke, jadi jawaban apa itu Kak? Di sini adalah yang C. Jadi
sekalian memajukan pemasaran KATA dan juga KATA bisa belajar ilmu baru untuk berjalan online gitu. Ada pertanyaan kan nomor 78? Aman, Kak. Oke, aman ya. Kalau aman kita lanjut nomor 79. Oke. Oke, ini bayangin di sini Pak Atta dapat promosi. Nah, di sini ya Pak Atta mendapatkan promosi untuk memimpin sebuah kantor cabang yang baru dibuka sebulan yang lalu. Nah, tapi ketika Pak Atta itu mulai melihat dan mulai bekerja di kantor cabang itu, Pak Atta itu terkejut. Nah, melihat karyawan yang sudah direkrut itu sebagian besar belum berpengalaman dalam bisnis ini. Nah, di sini yang harus Kak Atta lakukan apa? A. Membawa beberapa karyawan dari kantor lama selama beberapa bulan untuk memberikan transfer ilmu di kantor cabang yang baru. B. Melakukan rekrutmen baru untuk mengadakan para karyawan yang belum berpengalaman tersebut. C. Mencari karyawan berpengalaman dari perusahaan pesaing dan merekrutnya untuk mengadakan sebagian karyawan tersebut. D. Memberikan pelatihan dan strategi tentang bisnis terhadap karyawan yang belum berpengalaman. Melakukan evaluasi secara bertahap dan ketat untuk menyaring karyawan yang mampu beradaptasi dengan sistem kerja KATA. Oke, di sini KATA nomor 79. KATA menjawab nomor yang apa? A, B, C, D, E. Yang A, Kak. Yang A, oke, betul. Membawa beberapa karyawan kantor lama beberapa bulan untuk mentransfer ilmu atau mengajarkan karyawan baru di kantor cabang. Bagus, karena kalau misalkan nih kita lihat di ini kan memberikan pelatihan dan strategi tentang bisnis terhadap karyawan dan pengalaman di sini tuh kayak apa ya? Yang ada nanti kayak menambah waktu di hari apa gitu untuk ngadain pelatihan. Jadi menurut di sini kalau misalkan kita bayangin kan udah ada karyawan lama, lebih baik tuh karyawan lama kita gaji loh, kita gaji selama beberapa bulan, ya, misal 2 bulan itu, tetapi dengan syarat. Tetapi di sini pekerjaan karyawan lama itu ngetransfer ilmunya, ngajarin ilmunya ke karyawan baru. Tuh, jadi lebih efisiennya seperti itu. Jadi enggak kayak enggak apa enggak enggak membagi waktu lagi gitu Kak. Biar pekerjaan cepat lancar selesai, terus juga enggak pusing-pusing bagi waktu. Oke, that is nomor 79. Jawabannya oke, lanjut nomor 80. Oke. Oke, di sini saya memiliki sejumlah hutang pada sebuah lembaga peminjaman uang yang akhir-akhir ini tersendat pembayarannya karena kondisi keuangan saya sedang tidak baik. Nah, suatu hari seorang penagih itu datang ke rumah. Nah, di sini yang harus saya lakukan apa? A. Bersembunyi dan pura-pura tidak melihatnya karena saya benar-benar tidak ada uang untuk membayarnya. B. Menjelaskan kondisi keuangan saya saat ini dan meminta kebijakan dari lembaga tersebut. C. Memintanya untuk kembali karena saya tidak ada uang untuk membayar angsuran pada hari itu. D. Mencoba meminta tambahan beberapa hari lagi untuk berusaha mendapatkan uang angsuran. Membayar seadanya uang yang saya miliki dan akan segera membayarkan sisa angsuran secepat mungkin. Oke, di sini jawaban yang paling tepat yang kakak jawab apa kakak di situ? Yang E. Iya, betul. Membayar seadanya uang yang saya miliki dan akan segera membayarkan sisa angsuran secepat mungkin. Karena gini, Kak, kalau misalkan dari ilmu ekonomi ya, ilmu ekonomi di misal di perbankan gitu. Kalau misalkan ada orang yang apa namanya mau pinjam uang di bank ya, nah itu kan otomatis ada bunga kan. Nah kalau misalkan nih di bulan ini ternyata tuh misal Rika, ternyata Rika itu ini apa namanya nggak bisa ngebayar bulan ini. Jadi sebaiknya itu langkah terbaiknya ngebayar dulu beberapa yang udah dipakai. Bukan dipakai yang dia punya. Gitu. Misal 500.000 nih, 500.000 hutangnya. Nah, terus dia cuma punya 250 untuk bayar utang ini. Jadi lebih baiknya dibayar dulu 250-nya itu biar nanti bunganya nggak gede gitu. Gitu. Karena kalau misalkan hutang itu dibayar bulan depannya nanti bunganya itu jadi double. Ini kalau secara ilmu ekonomi ya.
Oke, jadi betul jawabannya adalah negara seadanya uang yang dimiliki dan akan segera membayarkan sisa angsurannya secepat mungkin. Mantap, Pak. Oke, lanjut nomor 81. 81. Untuk meminimalisir penyebaran penyakit, ini kurang R ya. Pemerintah menyarankan untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, salah satunya adalah mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki rumah. Nah, suatu hari teman dekat Kak Atta itu dari luar kota datang ke rumah Kak Atta dan langsung masuk ke rumah. Padahal di depan rumah itu sudah disediakan tempat cuci tangan dan harusnya tuh membasuh muka sebelum masuk rumah. Nah, di sini yang harus Kak Atta lakukan apa? A, memintanya untuk kembali keluar untuk mencuci tangan dan membersihkan diri terlebih dahulu. B, membiarkannya saja karena dia melakukan perjalanan dengan mobil pribadi sehingga tidak kontak dengan orang lain, tidak ada kontak dengan orang lain. C, menegurnya dan memintanya untuk menaati anjuran pemerintah dengan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki rumah. D, mengingatkannya dan langsung memintanya ke kamar mandi untuk mencuci tangan. E, membiarkannya saja karena dia terlihat sehat dan tidak menunjukkan gejala penyakit tersebut. Oke, di sini yang Pak Ata jawab di nomor 81 apa? A, B, Yang C. C, Kak. Oke. Menegurnya dan memintanya untuk menaati anjuran pemerintah dengan mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum memasuki rumah. Hmm. Oke, gini, kalau misalkan cuma menegur saja, kalau misalkan menegur saja, tetapi tidak ada action atau tidak ada hasil follow up-nya, sebaiknya kayak gini nggak sih, Kak? Nah, sebaiknya tuh kayak gini, meminta meminta temannya Kak Arya itu untuk keluar sebentar. Itu coba cuci tangan dulu di situ. Itu udah saya sediakan cuci tangan dulu sama cuci muka dulu gitu. Nah, kalau cuma menegur aja, tetapi dari teman Kak Arya itu enggak melakukan sama aja Kak. Gitu. Oke, di sini kalau misalkan kita flashback deh, Pak Atta pernah ini enggak pernah berada di masa COVID? Nah, Pernah Kak, ya? Oke, di tahun 2020 itu ya marak-maraknya, puncak-puncaknya. Nah, di mana-mana nih kalau misalkan misal Kak Ata main ke rumah Bude, terus Kak Ata itu lupa cuci tangan sama lupa basuh muka. Nah, biasanya Bude di sini ngingetin kan, ngingetin udah cuci tangan belum, gitu. Udah cuci tangan sama cuci muka belum. Nah, misal di sini kata belum nih, belum Bude. Nah, mau nggak mau kan Bude harus nyuruh cuci tangan dulu ke depan gitu. Iya nggak? Betul nggak? iya, Kak. Berarti betul. Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu memintanya itu untuk keluar bentar, terus nyuruh untuk cuci tangan, baru masuk ke rumahnya. Oke, mantap Pak. Lanjut nomor 82. Ya, untuk mengoptimalkan kinerja penjaga keamanan di perumahan, di sini pengurus RT membuat keputusan untuk memberikan mereka jatah makan siang dan makan malam. Nah, jadwal pemberian jatah makan diatur bergiliran untuk setiap warga. Nah, jadwal akan dimulai 2 hari lagi dan kebetulan saat saat Kak Ata itu mendapatkan giliran yang pertama. Nah, di sini yang harus Kak lakukan adalah A, menerima saja keputusan tersebut karena masih ada waktu untuk mempersiapkannya. B, menerima saja keputusan tersebut karena semua warga akan mendapatkan gilirannya. C, menerima saja keputusan tersebut karena penjaga keamanan sangat berjasa dalam mengamankan perumahan kami. D, sedikit merasa keberatan karena keputusan diambil oleh pengurus RT tanpa melibatkan warganya. E, merasa belum siap dan meminta warga yang telah siap untuk mengambil giliran lebih awal. Oke. Di sini Kak Aten nomor 82 menjawab apa? 82 yang C, Kak. Yang C, menerima saja keputusan tersebut karena penjaga keamanan sangat berjasa dalam mengamankan perumahan kami. Oke, hmm, kita akan lihat 2 hari lagi. Nah, oke kita lihat di sini Kak, soal jadwal. Sorry. Oke, ini jadwal akan dimulai 2 hari lagi.
Nah, kebetulan Kak Aca ini gilirannya pertama. Jadi lebih baiknya kayak gimana? Lebih baiknya ini Kak, menerima saja keputusan tersebut karena masih ada waktu untuk mempersiapkannya. Ya, jadinya kan apa ya, kita lihat di sini tuh keadaannya emang benar-benar real gitu. Kan untuk berjasa dalam mengamankan perusahaan kami kan ini belum di apa ya, belum dilaksanakan jaga malamnya. Jadi di sini itu kayak misalnya gini Kak, kan habis keluar itu pengumuman pengumuman giliran siapa yang ngasih makan. Nah itu 2 hari lagi. Nah mau nggak mau kan nanti actionnya itu berarti 2 hari lagi. Nah 2 hari lagi itu kan berarti apa? Masih ada persiapan ya, masih ada persiapan untuk bikin nasi, bikin ini itu untuk makanan makanan tak sapanya itu. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang nah, gitu kan. Nah untuk yang C di sini itu belum berjalan apa namanya menjaga pagi sama malamnya menjaga malamnya itu belum berjalan Kak. Nah, jadi di sini karena jadwal akan dimulai 2 hari lagi, jadi jawaban yang paling tepat dan berkaitan atau ada hubungan apa yang apa yang apa sih kata-katanya tuh yang nyambung, Masya Allah, yang nyambung dengan ini itu yang A gitu. Oke, gimana Kak? Ada pertanyaan nggak Kak? Nomor 82. Nggak ada, Kak. Oke, kita lanjut ya. Tiba lupa kata kalala. Oke, lanjut nomor 83. Nah, di sini bayangin Kak Atta masih punya kakek nih. Nah, kakek kakek Kak Atta itu sangat senang menonton langsung pertunjukan wayang. Nah, sebuah kesenian yang apa Kak Atta itu nggak tahan melihatnya karena durasinya yang terlalu lama. Nah, malam minggu ini di kota Kata itu akan ada sebuah pertunjukan wayang yang menghadirkan seorang dalang terkenal. Nah, di sini kakek Kak Ata tuh pengen banget nonton sama minta untuk diantarkan. Nah, di sini langkah yang harus Kak Ata lakukan apa? Nah, meminta adik saya untuk mengantarkan dan menemani kakek menonton pertunjukan tersebut. B. Mengantarnya dan menemani menonton sebentar saja lalu nanti akan menjemputnya. C. Membuat acara pada malam minggu tersebut dan keluar rumah lebih awal. D. Mengantarnya dan menemaninya menonton sampai pertunjukan selesai. E. Mengantarnya dan menemani menonton tetapi memintanya untuk tidak menonton sampai pertunjukan selesai. Oke, di sini nomor 84, Pak Atta menjawab apa? Yang Oh, B, 84. Kak. 83, sorry. Mengantarnya dan menemani menonton sebentar saja. Yang B. B Ya, apa D? B, B. Bebek. Bebek. Ya, Bebek. Mengantarnya dan menemani menonton sebentar saja lalu nanti akan menjemputnya. Ini Kak, kalau misalkan kakek-kakek. Ya, kakek-kakek nih. Aduh, ya, kakek-kakek. Nah, kakek. Nah, kakek-kakek itu kan istilahnya kalau misalkan nih, kalau secara tenaga itu kan lebih besar yang muda kan. Nah, terus di sini itu tuh kakek minta diantarkan. Nah, berarti di sini kan sebagai apa rasa tanggung jawab, tanggung jawab dari sikap profesionalisme, ya, pribadi yang profesionalisme. Itu kan mau nggak mau dia harus menunggu kakeknya itu menonton, bukan menunggu, nemenin kakaknya itu nonton wayang sampai acara itu selesai. Nah, biar apa? Biar apa namanya? Biar nggak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu Kak. Jadi sekalian nemenin, sekalian ngejagain gitu. Nah, jadi kalau misalkan menonton sebentar saja terus nanti menjemputnya kembali, jadi kan istilahnya kayak meninggalkan kakek di situ sendiri. Nah, biar kakeknya itu nonton sendiri gitu, baru nanti dijemput. Nah, menurut saya itu kurang tepat sih Kak. Jadi sebaiknya tuh ini yang mengantarnya dan menemaninya menonton sampai pertunjukan selesai. Karena itu tanggung jawabnya kakak untuk menemani kakek, terus juga menjaga kakek biar nggak terjadi apa-apa. Oke, untuk nomor 83 ada pertanyaan tuh? nggak ada, Kak. 83 ya?
Iya, 83. Oke, bentar. Tapi di sini kata nggak suka sama wayang itu. Oke, iya betul Kak yang B. Sorry, 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 sorry. Maaf ya Kak, maaf ya Kak. Oke, betul yang B. Yang B. Nah, nonton sebentar saja, tetapi di sini dalam tanda kutip kakeknya tuh dipesenin. Kakeknya dipesenin kayak di sini aja ya tempatnya. Gitu. Ini misalnya udah didoain apa ini cemilan biar biar anteng. Bisa anteng itu kayak biar nyaman nontonnya sambil ada cemilan sambil ini. Nanti kalau misalkan udah selesai telepon ya kayak misalnya gitu. Nggak apa-apa. Maaf ya, tadi nggak Iya, Kak, nggak apa apa-apa, namanya nggak Kak. fokus ke ini. Oke, good Kak. Oke, lanjut nomor 84. Oke, di sini bayangin Kak Ata itu punya tetangga. Nah, tetangganya di sini langsung usia. Nah, nah, tetapi tetangganya Kak Ata ini ternyata sangat miskin. Tetapi dia tuh enggak tercatat sebagai salah satu penerima bantuan dari pemerintah. Nah, banyak orang yang lebih sejahtera kehidupannya malah dapat bantuan dari pemerintah. Nah, di sini yang harus Kak Ata lakukan itu apa? A. Menyampaikan dan mengusulkan tetangga saya kepada pemerintah desa untuk mendapatkan bantuan. D. Melakukan protes karena pemerintah desa tidak cermat dalam melakukan seleksi penerima bantuan. C. Mencarikan bantuan lain yang dapat membantu kehidupan tetangga saya tersebut. D. Menyisihkan uang saya sebagian untuk membantu masalah perekonomiannya. E. Mengajak para tetangga sekitar yang lain untuk lebih peduli dan berusaha membantu kesusahannya. Oke, di sini kakak menjawab apa yang nomor 84? Yang A, Kak. Oke, betul. Mantap. Yang A, menyampaikan dan mengusulkan tetangga saya pada pemerintah desa untuk mendapatkan bantuan. Jadi menyampaikan apa adanya. Pak, Pak Kades, ini loh, Pak, ini itu kondisi kayak gini, ini kok nggak dapat. Ini sebaiknya dapat, Pak. Nah, coba Pak Kades bisa cek gitu ke rumahnya. Jadi lebih baiknya kita menyampaikan terus diusulkan gitu, tentang tetangganya ini karena kan tetangganya kita itu punya hak untuk dapat bantuan. Bentar, Sarana lihat chatnya dulu ya. Oke. Oh, oke, oke. Oke. Hmm. Lanjut nomor 85. Oke, pemerintah sedang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau disingkat PSBB. Nah, yaitu ketika harus menjaga jarak dan interaksi sosial menjadi tidak seperti biasanya. Nah, suatu hari, teman-teman Kak Ata mengajak untuk berkumpul dan berbincang di sebuah kopi atau di sebuah kedai kopi. Nah, nongkrong lah ya. Terus di sini Kak Ata udah menolaknya, tetapi mereka berusaha untuk terus merayu Kak Ata supaya Kak Ata itu ikut berkumpul dengan mereka. Nah, di sini yang harus Kak Ata lakukan apa? A. Menegur dan mengingatkan mereka akan larangan berkumpul selama masa PSBB ini. B. Tidak termakan provokasi mereka dan tetap pada pemberian kata untuk mematuhi masa PSBB. C. Melaporkan mereka karena mengadakan kegiatan berkumpul di masa PSBB dan melakukan provokasi. D. Merasa sedih karena mereka tidak menghormati pilihan kata untuk mematuhi masa PSBB. E. Memenuhi ajakan tersebut sebentar untuk menghargai mereka yang telah berupaya keras mendukung kata. Nah, di sini nomor 85 kata menjawab apa? Yang A, Kak. Yang menunggu dan mengingatkan mereka akan anggaran berkumpul selama masa PSBB. Oke, bagus. Nah, oke. Tetapi di sini ada soal yang sangat mudah ya, Kak. Mereka itu merayu, terus juga apa ya? Merayu itu saya kayak bersikeras nih, bersikeras ayo, ayo, kumpul aja gitu, nggak usah peduliin PSBB itu. Nah, di sini kan saya kayak bersikeras ngerayu atau ngajak lah, ngajak ke atas. Di sini kalau misalkan menegur doang nih kak, kurang kak kalau menegur doang. Nah, karena di sini tuh merayu ya, merayu itu istilahnya kayak kayak kekeh banget nih, ngajak ke atas, ngajak ikut. Di sini itu apa ya? Karena kakak itu seseorang yang sangat sangat peduli terhadap negara dan juga keluarganya kakak. Di sini kakak itu harus bersikap ini kak.
tidak termakan provokasi, dan tetap pada pendirian hak untuk mematuhi masa PSBB. Gitu. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B. Gitu. Karena menurut Kak Lala nih ya, negur doang itu nggak mempan. Gitu. Pernah nggak Kak kayak gitu? Waktu COVID dulu. Nah, Kak, Ya pernah kan, kalau misalkan Kak Akan negur juga nggak mempan kan. Nah, jadi udah kayak gini, udah terserah kalian, kalian mau kumpul, terserah. Yang penting aku pengen nyelamatin keluarga aku, terus juga aku pengen Indonesia itu cepat lekas pulih biar nggak tertular lagi. Jadi lebih baik kakak saat itu teguh pada pendirian, nah, terus juga enggak termakan sama provokasi lagi. Gitu. Ya, mantap. Ini masih ada 5 menit, mau kita coba kerjain bareng-bareng nggak Kak? Yang nomor 8 lah. boleh, Kak. Boleh. Oke, yuk kita baca bareng-bareng di sini yuk. Tetangga, di sini. Kak Ata punya tetangga nih. Punya tetangga lagi nih. Nah, tetangga Kak Ata itu memelihara ayam dalam jumlah cukup banyak di rumahnya. Nah, sebagian ayam-ayam tersebut terkadang itu berkeliaran di jalan dan masuk ke pekarangan rumah ke atas, bahkan mengotori teras rumah ke atas. Nah, beberapa tetangga lain merasakan hal yang sama, tetapi tidak berani menegurnya. Nah, di sini yang harus ke atas lakukan A, mendatangi tetangga saya dan melarangnya untuk memelihara ayam lagi karena mengganggu kenyamanan tetangga lain. B. Menangkapi semua ayam yang masuk ke pekarangan dan mengotori teras rumah saya. C. Menegur tetangga saya dan memintanya untuk mengandangkan ayam peliharaannya sehingga tidak berkeliaran. D. Melaporkan kepada ketua RT supaya ditindaklanjuti karena sudah mengganggu kenyamanan warga. E. Menyarankan kepada tetangga saya untuk memelihara ayam di tempat yang lebih sesuai dan tidak berada di perumahan pada penduduk. Kita coba lihat nih Kak ya. Hmm, hmm. Yang C, Kak. Yang C. Menegur tetangga dan memintanya untuk mengandangkan ayam peliharaan sehingga tidak berjalan. Oke, ini ya Pak. Bentar, Kalala ikut dulu. Kalala menjawab, eh. Kalala menjawab, kenapa? Kalau misalkan, kalau misalkan ayam, ayam, kalau misalkan diturun di kandang terus, kan ayam itu makhluk hidup ya. Makhluk hidup kan ada yang namanya kayak ada stres juga. Orang kucing aja yang kerjaannya makan, tidur, berak aja itu bisa stres setelah kita periksakan di dokter hewan. Nah, apalagi ayam nih. Ayam itu kan sifatnya dia itu kan bisa nyari makan di mana tempat, di semua tempat. Nah, ada kalanya itu ayam itu bisa apa ya? Ayam itu harus dikeluarkan beberapa di waktu yang gitu Kak. Nah, biar apa ya? Di sini solusinya Kak. Solusinya di sini tuh kalau misalkan tetangganya kakak itu biar bisa lanjut eh, memelihara ayam, terus juga warga sama kakak biar bisa nyaman. Nah, solusi yang paling tepat di sini itu adalah yang E. Menyarankan kepada tetangga kakak buat, Pak, coba cari lahan nih. Cari lahan, nanti bikin kandang ayam yang emang itu cocok untuk peternakan ayam. Jangan ditaruh di lingkungan warga, Pak. Soalnya ini kan pada penduduk itu. Jadi, jawaban yang paling tepat di sini adalah yang itu. Menyarankan kepada tetangga untuk memelihara ayam di tempat yang lebih sesuai dan tidak di perumahan pada penduduk. Dicatat dulu Kak, ini yang benar. Yang E. Ada pertanyaan nggak Kak, yang nomor 86? Ya, ada, Kak. Oke, nggak ada ya. Nah, aman ya? Aman, Kak. Oke, kita lanjut nomor 87. Sebagai seorang kepala divisi, setiap tahun saya dituntut untuk melakukan inovasi dan pengembangan di divisi saya, termasuk pengembangan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, berarti TIK ya. Nah, tahun ini saya berencana untuk mengembangkan pelaporan kinerja berbasis aplikasi, tetapi banyak anak buah
itu merasa kalau hal tersebut terlalu berlebihan dan belum layak dijalankan. Nah, di sini yang harus dilakukan adalah saya tetap melanjutkan rencana tersebut dan membiarkan anak buah saya untuk beradaptasi. B. Tetap menjalankan rencana tersebut dengan melalui masa percobaan terlebih dahulu. C. Tetap menjalankan rencana tersebut dengan keputusan yang dibuat oleh atasan sehingga anak buah saya tidak bisa melakukan protes. D. Menunda pelaksanaan rencana tersebut sampai seluruh anak buah mendukung gagasan saya tersebut. E. Mengadakan dengar pendapat dengan anak buah tentang perlu tidaknya rencana tersebut dijalankan. Oke. Nah, kamu menjawab apa nih? Ikut menjalankan rencana tersebut. B. Setuju nggak, Kak? Setuju, Kak. Oke, betul. Oke, kalau misalkan di sini ya, kita lihat di sini. Nah, Kak Ata itu pengen berencana untuk mengembangkan pelaporan kinerja berbasis aplikasi. Nah, terus dari anak buah terlalu berlebihan nih ngomongnya. Nah, ada kalanya kita cari titik tengah atau istilahnya kayak biar sama-sama enak gitu. Nah, coba gimana kalau misalkan aplikasi itu dibuat masa percobaan. Nah, itu kalau misalkan emang dari masa percobaan itu ada perkembangan atau hasilnya bagus, nanti ditetapin aja aplikasinya pakai itu. Begitu, Pak. Ada pertanyaan nggak, Kak, untuk yang nomor 87? Nggak ada, Kak. Nggak ada, aman ya? Oke, Ya, Ata. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.31. Oke, untuk pembelajaran hari ini Kalala kira cukup dan Kalala cukupkan ya. Oke, eh, apabila di saat Kalala tadi menjelaskan terdapat perkataan yang mungkin tidak enak didengar dan terdapat perkataan yang salah, Kalala minta maaf ya Kata. Oke, Kalala tutup iya, untuk Kak. pembelajaran hari ini. Sekian dari Kalala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menuju sore. Oke, Kata sebelumnya boleh minta tolong ini nggak Kak? Kita on cam dokumentasi dulu. Oke, Nah, Kak. stop share. Oke. Ya, on cam ya. Ayo, Kak Tito, on cam ya. Kak Tito. Halo, Kak Tito. Cek, cek, cek. Ah, tidak terdengar berarti dari ke Kak Tito. Oke, kalau gitu, bergaya yuk, Kak. Ya. Ya. Satu, dua, tiga. Oke. Makasih, Kak Tito. Dan selamat melanjutkan aktivitas. Dan selalu semangat belajar. Oke. Oke, kalau live dulu ya. Udah dulu.